Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Muhammad Hasan Fikri dengan NIM 235211089. Saya Maria Jalin Amanda dengan NIM 235211095. Saya Prika Diatmaja dengan NIM 235211103. Di sini kami ingin membedah buku di bab 6 dengan judul Keselarasan antara perenungan dan tindakan dalam Islam. Nah, bagian yang pertama ada keselarasan antara perenungan dan tindakan dalam Islam. Perenungan ataupun tafakur dan tindakan ataupun amal merupakan dua aspek yang saling melengkapi. Nah, perenungan mengarahkan seorang muslim untuk merenungkan ciptaan Allah, memahami tujuan hidup, dan memperdalam keimanan. Sementara itu, tindakan nyata dalam bentuk amal, saleh, ibadah, dan kerja sosial menjadi wujud konkret dari hasil perenungan tersebut. Islam menekankan bahwa iman tanpa amal adalah tidak sempurna, dan amal tanpa pemahaman yang mendalam juga bisa kehilangan maknanya. Karena itu, keseimbangan antara berpikir mendalam dan bertindak nyata menciptakan kehidupan yang selaras dengan ajaran Islam. Buku ini, terutama dalam chapter 6, membahas bahwa masalah besar manusia modern adalah terpisahnya perenungan dan tindakan. Di dunia barat, tindakan tanpa arah spiritual mendominasi, sedangkan perenungan hampir hilang. Dalam Islam, perenungan ataupun tafakur dan tindakan ataupun amal selalu berjalan seimbang. Perenungan mendalam melahirkan tindakan bermakna dan tindakan membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki dua dimensi. Yang pertama jasmani dan rohani. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang melalui pendidikan agar menjadi insan kamil atau manusia sempurna. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia, baik fisik, akal, hati, dan ruh, untuk menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding makhluk lain seperti akal, kehendak bebas, dan kemampuan menerima ilmu. Konsep manusia dalam pendidikan Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi amanah untuk memakmurkan bumi dan menjalankan tugas sebagai khalifah. Selain itu, manusia juga dianggap sebagai makhluk yang berproses, terus berkembang, dan membutuhkan pendidikan sepanjang hidup untuk mencapai kesempurnaan moral dan spiritual. Pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa atau tahiyatun nafs, pengembangan akal, dan pembentukan akhlak mulia agar manusia dapat menjalankan fungsinya dengan baik di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, jadi tujuan akhir kehidupan manusia menurut Islam adalah bertindak sesuai dengan kehendak ilahi dan pada akhirnya melalui pesucian diri mencapai keadaan pengetahuan atau penglihatan. Disitulah Nabi Muhammad adalah makhluk yang sempurna yang dalam setiap saat hidupnya bertindak sesuai dengan kehendak ilahi. Pandangannya tetap terfokus pada realitas ilahi, merenungkan Tuhan baik di luar manifestasi maupun dalam setiap partikel ciptaannya. Nabi adalah perwujudan sempurna dari keseimbangan antara kontemplasi, tafakur, dan tindakan atau akmal yang merupakan inti dari jalan hidup Islam. Contohnya, beliau tidak hanya menjadi panutan utama bagi umat Islam, tetapi juga sangat penting bagi manusia modern yang sedang mencari harmoni antara kehidupan kontemplatif dan kehidupan aktif. Saat ini, manusia modern tenggelam dalam keberagaman aktivitas duniawi dan menyerah pada tindakan yang mencerai-beraikan, sehingga menguras kehidupan dari kualitas dan makna spiritual. Bahkan lebih jauh, ini mengancam untuk menghancurkan keseimbangan adil antara jiwa dan tubuh, di mana seluruh kehidupan manusia bergantung dan tanpa itu sifat hakiki manusia bisa lenyap, digantikan oleh sisi kebinatangannya. Nah, ini bukan berarti kehidupan kontemplatif dalam institusional seperti dalam tradisi lain harus dipandang rendah, sebagaimana dilakukan oleh banyak muslim modern. Namun Nabi Muhammad sendiri memiliki rasa kasih khusus kepada para rahib Kristen
kehidupan kontemplatif adalah bagian penting dari tradisi yang integral dan bentuknya dalam tiap tradisi bergantung pada ketetapan Tuhan. Muslim yang beriman seharusnya menjadi yang terakhir dalam mengkritik bentuk kehidupan kontemplatif di tradisi lain, meskipun strukturnya berbeda dari Islam. Nah, dari seorang ahli mengatakan, yaitu menurut Zayed Hussein An-Nas, kesalahpahaman besar dari para modernis Muslim adalah menganggap Islam lebih unggul karena tidak mengizinkan untuk kehidupan kontemplatif seperti monastisisme. Padahal banyak hadis Nabi yang menjelaskan keutamaan kontemplasi atas tindakan. Kemudian untuk penjelasan tentang pentingnya kehidupan kontemplatif dalam Islam sendiri serta tradisi lainnya, An-Nas merujuk pada karya-karya yang sudah termakna. Kemudian dalam kosmologi Islam tradisional terdapat dunia malakut atau alam malaikat yang menjadi bagian penting dari pemahaman spiritual manusia. Terima kasih, itu tadi pembahasan interpretasi dari kelompok kami yang membahas tentang bab 6, yaitu keselarasan antara perenungan dan tindakan dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.